Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Putra, tentunya di channel kita bersama Solusi Forex. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena sudah lama tidak upload video baru. Karena saya disibukkan dengan aktivitas di luar trading dan juga kemarin saya ikut sebuah funding talent dan alhamdulillah saya berhasil jadi fund manager. Oke. Ada sesuatu yang menarik di video kali ini. Mungkin ini adalah jawaban buat teman-teman semua yang masih ragu ingin mulai bertransaksi forex atau ingin terjun di industri forex. Nah, banyak pertanyaan yang datang ke saya, kurang lebih mereka menanyakan hal yang sama, yaitu berapa sih modal yang ideal untuk bisa memulai sebuah bisnis forex. Nah, seperti apa yang sudah saya bahas di video sebelumnya, ya, forex adalah bukan satu-satunya, salah satu bisnis yang entry levelnya itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan bisnis konvensional. Misalkan kita compare dengan bisnis mungkin coffee shop gitu ya, mungkin kita harus spend dana minimal 50 juta, dimana itu untuk sewa tempat, kemudian untuk beli bahan baku, untuk beli alat dan lain sebagainya. Nah, untuk di bisnis forex sendiri kita cukup menggunakan gadget saja, ya, gadget seperti laptop dan ataupun smartphone. Nah, dengan itu saja kita sudah bisa mulai punya trading room, kita sudah bisa bertransaksi forex. Nah, mengenai modal yang ideal, saya akan mengkategorikan menjadi tiga kategori ya, menjadi tiga kategori. Tergantung goalsnya teman-teman masing-masing. Yang pertama, goals untuk teman-teman yang masih pemula dan ingin belajar. Nah, untuk yang kedua, goalsnya untuk sekedar merasakan hasil. Dan goals yang ketiga, trading for living. Nah, mungkin ini yang teman-teman impikan ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, untuk belajar dulu teman-teman ya. Jadi untuk belajar seharusnya teman-teman punya mindset trade for skill dulu, not for money. Jadi teman-teman improve skill trading teman-teman dulu, baru nantinya jika teman-teman sudah punya set of rule atau trading rule yang baku, teman-teman boleh berbicara mengenai uang. Nah, di angka belajar ini saya sarankan dimulai dengan $300. Kenapa $300? Ya, karena dengan angka $300 ya kita bisa ambil setup yang range-nya sekitar 30 pips. Nah, asumsikan teman-teman ambil area 30 pips dan floating profit atau floating loss ya 30 pips dengan risk 1% per transaksi dengan lot terkecil 0,01 ya, karena satu standar lot di forex itu nilainya $10 dan kita menggunakan lot terkecil 0,01. Kalaupun teman-teman floating loss ya teman-teman floating $3, dimana itu 1% dari balance teman-teman $300. Nah, itu MM-nya jalan. Oke. Karena jika kita ambil lebih dari 30 pips nantinya sudah tidak 1% lagi dan MM-nya nggak masuk lagi teman-teman. Oke, jadi saya sarankan di angka $300 dulu untuk teman-teman belajar. Minimal akun teman-teman nggak MC, survive dulu gitu. Jangan ngomongin profitnya dulu. Oke. Yang kedua setelah kita sudah banyak belajar, kita punya banyak data, kita ingin sekedar merasakan hasil. Nah, di angka merasakan hasil ini saya sarankan di angka $1.000. Nah, kenapa di angka $1.000? Karena dengan $1.000 ini teman-teman sudah bisa ambil semua setup di market yang range-nya lebih dari 30 pips, yang lebar areanya lebih dari 30 pips. Nah, semuanya bisa diambil tanpa harus khawatir MM-nya nggak jalan. Nah,
Di sini untuk merasakan hasil saya tekankan bukan berarti teman-teman bisa langsung membeli rumah, ya, langsung membeli mobil dan barang-barang yang bisa dikatakan mahal. Nah, di sini bukan seperti itu. Kita hanya sekedar merasakan manisnya WD dari forex market gitu ya. Mungkin hanya sekedar buat barang-barang kecil ya, barang-barang yang nggak terlalu mahal. Nah, itu mungkin bisa dengan modal yang sekian $1.000. Oke, yang ketiga adalah trading for living. Ya, di sini kita sudah belajar lebih jauh. Kita sudah harus improve skill trading kita to the next level. Kita sudah harus punya jurnal trading yang bagus, harus sudah punya trading rule yang baku, dan harus sudah sangat disiplin. Karena kita menggantungkan sepenuhnya kebutuhan kita di market forex. Nah, begitu. Nah, di sini karena mungkin setiap orang ya kebutuhannya setiap bulan itu berbeda-beda ya, kita akan simulasikan menjadi lebih mudah ya. Misalkan teman-teman kebutuhan per bulannya senilai 10 juta. Nah, di sini saya akan asumsikan teman-teman sudah punya data yang cukup bahwa teman-teman sudah bisa menghasilkan sekian persen per bulan dari market forex. Contohnya 10% per bulan ya, teman-teman sudah bisa menghasilkan 10% per bulan dari market forex. Itu berarti kebutuhan teman-teman sebulan dikalikan 10, misalkan 10 juta, berarti 10 juta dikalikan 10%, seperti itu. Paham ya teman-teman? Oke, mungkin itu di fase trading for living. Untuk lebih jelasnya lagi nanti saya akan bahas di fase-fase yang harus dilalui para trader. Nah, ini yang sering sekali para trader pemula di luar sana mereka hiraukan ya, mereka tidak peduli, mereka orientasinya langsung ingin ke uang dan uang. Oke, semoga pembahasan ini membantu teman-teman, dan disclaimer ini opini pribadi ya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bisa memberikan gambaran buat teman-teman mungkin yang masih bingung mengenai berapa sih dana yang harus saya siapkan untuk bisa memulai sebuah bisnis forex. Oke, thank you for watching and see you in the next video.